Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Utami Putri, BP 1711-021014 dari kelas 4B4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan resume chapter 12 yaitu mengenai Sustainability, Ethical and Social Responsibility Dimension. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai mendefinisikan keberlanjutan. Keberlanjutan dari perspektif bisnis strategis adalah potensi kesejahteraan jangka panjang dari lingkungan alam termasuk semua entitas biologis serta interaksi yang saling menguntungkan antara alam dan individu, organisasi, dan strategi bisnis. Keberlanjutan mencakup pengkajian dan peningkatan strategi bisnis, sektor ekonomi, praktik kerja, teknologi, dan gaya hidup dengan tetap menjaga lingkungan alam. Keberlanjutan dapat memiliki definisi yang berbeda, terutama dalam budaya yang berbeda. Di Eropa, misalnya, keberlanjutan mencakup konotasi lingkungan dan ekonomi, sedangkan di Amerika Serikat, keberlanjutan lebih terkait dengan masalah lingkungan. Baiklah, materi selanjutnya mengenai bagaimana keberlanjutan berkaitan dengan etika pengambilan keputusan dan tanggung jawab sosial. Keberlanjutan termasuk dalam domain tanggung jawab sosial untuk memaksimalkan dampak positif dan minimalkan dampak negatif pada pemangku kepentingan. Karena sebagian besar pemangku kepentingan memiliki kekhawatiran tentang beberapa aspek lingkungan alam, organisasi harus menanggapi masalah tersebut dalam strategi kebijakan dan operasi mereka. Keputusan etis berhubungan dengan perilaku dan hubungan tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah area yang jauh lebih luas daripada keberlanjutan semua bidang tanggung jawab sosial. Ini memiliki dimensi pengambilan keputusan yang etis. Konsep CSR dan keberlanjutan hubungan telah menjadi inisiatif utama karena harapan pemangku kepentingan. Berikut adalah ada 4 alasan tanggung jawab sosial menjadi isu seperti itu bagi organisasi. Yang pertama adalah yaitu aktivitas yang bertanggung jawab secara sosial seperti praktik bisnis yang berkelanjutan dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Yang kedua adalah informasi positif dan negatif tentang produk dan organisasi menjadi lebih tersedia. Yang ketiga adalah organisasi dapat menggunakan produk dan identitas mereka untuk menciptakan nilai sosial, kualitas, dan loyalitas konsumen. Yang keempat adalah perusahaan menggunakan keputusan mereka yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial untuk membedakan perusahaan mereka dan mempromosikan produk mereka. Sebagai hasil dari alasan ini, tanggung jawab sosial menjadi bagian dari anggaran dan keberlanjutan menjadi alat untuk pengambilan keputusan etis dan kinerja keuangan. Evaluasi positif pemangku kepentingan tentang keberlanjutan dipandang sebagai sumber daya berharga yang berkontribusi pada keunggulan kompetitif. Dengan menanggapi berbagai pemangku kepentingan, perusahaan memanfaatkan sumber daya yang berharga dan menyediakan sarana untuk menjalin hubungan yang langgeng dan penting secara strategis. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai isu lingkungan global. Perlindungan udara, air, tanah, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam terbarukan muncul sebagai isu utama di abad ke-20. Sebagaimana semakin banyak bukti bahwa umat manusia memberi tekanan pada keberlanjutan jangka panjang dan sumber daya ini. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan semakin memasukkan isu-isu ini ke dalam strategi bisnis mereka secara keseluruhan, di mana sebagian besar dari masalah ini adalah fokus dari warga yang peduli serta upaya pemerintah dan perusahaan. Berikut adalah beberapa masalah lingkungan paling signifikan yang dihadapi bisnis dan masyarakat saat ini, termasuk polusi udara, hujan asam, pemanasan global, polusi air dan kuantitas air, polusi tanah, pengelolaan limbah, penggundulan hutan, pemekaran kota, keanekaragaman hayati, dan makanan yang dimodifikasi secara genetik. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai masalah lingkungan yang berada di atmosfer, di mana yang pertama itu adalah polusi udara. Polusi udara biasanya muncul dari 3 sumber yang berbeda, yaitu sumber tidak bergerak seperti pabrik dan pembangkit listrik, sumber bergerak seperti mobil, truk, pesawat, dan kereta api, dan sumber-sumber alam seperti debu yang tertiup angin dan letusan gunung berapi. Sumber-sumber ini mengeluarkan gas serta partikulat yang dapat dibawa jarak jauh oleh angin permukaan atau bertahan saat terjadi stagnasi udara. Polusi udara dapat menyebabkan rentang hidup yang jauh lebih pendek,
bersama dengan masalah pernapasan kronis, misalnya asma, bronkitis, dan alergi. Pada manusia dan hewan, orang-orang yang paling rentan adalah anak-anak, manula, dan atlet ketahanan. Beberapa bahan kimia beracun yang terkait dengan polusi udara berkontribusi terhadap cacat lahir, kanker, dan kerusakan otak, saraf, dan sistem pernapasan. Baru-baru ini, kekhawatiran polusi udara lain muncul dengan meningkatnya penggunaan rekan hidrolik atau fracking. Fracking terjadi ketika air, bahan kimia, dan pasir dipompa ke dalam sumur dengan tekanan tinggi. Proses ini mematahkan lapisan batuan jauh di dalam tanah yang memungkinkan gas alam diekstraksi. Fracking juga melepaskan gas yang mudah terbakar yang bergerak cepat seperti metana yang dibakar tanpa peralatan kontrol yang tepat. Untuk alasan ini, Badan Perlindungan Lingkungan mengeluarkan undang-undang bahwa sumur fracking harus memiliki peralatan pengendalian polusi untuk menangkap gas yang dilepaskan. Yang kedua adalah hujan asam. Selain risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh polusi udara, ketika nitrogen oksida dan sulfur dioksida dikeluarkan dari fasilitas manufaktur, senyawa tersebut terpapar ke udara dan hujan dan membentuk senyawa baru, menghasilkan apa yang biasa disebut hujan asam. Fenomena ini berkontribusi pada kematian banyak hutan dan danau yang berharga di Amerika Utara dan Eropa. Hujan asam merusak cat dan merusak batu, membuat mobil, bangunan, dan sumber daya budaya seperti arsitektur dan seni luar yang rentan. Itu membersihkan emisi dari pabrik dan mobil adalah salah satu cara untuk mengurangi hujan asam. Yang ketiga adalah pemanasan global. Pemanasan global tepat menjadi isu hangat yang diperdebatkan, terutama antara ilmuwan, politisi, dan kelompok lingkungan dan industri. Bukti ilmiah pemanasan global bisa jadi sulit karena tabung reaksi untuk pemanasan global adalah bumi dan atmosfernya. Bumi mengalami siklus pemanasan dan pendinginan alami. Namun, banyak ilmuwan percaya bahwa konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer mempercepat pemanasan global. Akumulasi gas rumah kaca meningkat secara dramatis dalam 1 abad terakhir, menyebabkan beberapa tahun terpanas dalam 2 dekade terakhir. Akumulasi 5 gas meningkatkan suhu rata-rata lebih dari 1 derajat Fahrenheit selama abad terakhir. Ini cukup untuk meningkatkan laju pencairan lapisan es yang di kutub. Salah satu upaya mengatasi pemanasan global adalah Protokol Kyoto yang dibuat pada tahun 1997. Protokol ini merupakan perjanjian internasional yang dimaksudkan untuk mengekang emisi gas rumah kaca global dengan meminta negara-negara secara sukarela mengurangi output nasional. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai masalah lingkungan di air. Yang pertama adalah polusi air. Pencemaran air merupakan salah satu penyumbang penyakit terbesar di negara berkembang. Bahan kimia yang ditemukan dalam pupuk dan pestisida yang umum digunakan dapat mengalir ke persediaan air pada setiap curah hujan. Merkuri, bahan kimia yang umum ditemukan dalam baterai dan beberapa produk rumah tangga, menjadi perhatian lain karena mencemari lautan dan persediaan makanan manusia. Bahkan di Amerika Serikat yang memiliki salah satu persediaan air minum teraman di dunia, polusi tetap menjadi masalah. Polutan berasal dari berbagai sumber di dunia industri saat ini, dan banyak dari mereka memiliki efek samping yang tidak diketahui pada manusia dan satwa liar. Polusi air yang terkait dengan fracking juga merupakan masalah utama di mana bahan kimia dan metana telah dilepaskan ke sumber air dari operasi fracking yang menjadi perhatian serius bagi konsumen dan pemerintah. Selain itu, cairan limbah dari fracking disuntikkan kembali ke dalam sumur. Aliran limbah menyebabkan pencemaran di akuifer dan dapat meningkatkan jumlah gempa di daerah tersebut. Selanjutnya yaitu yang kedua, kuantitas air. Selain kekhawatiran tentang kualitas air, beberapa bagian dunia semakin mengkhawatirkan kuantitasnya. Penggunaan air telah meningkatkan secara dramatis dalam 2 dekade terakhir, menciptakan konsekuensi serius bagi pasokan air global dan untuk bisnis. Misalnya, Coca-Cola menghadapi permusuhan di banyak daerah di India karena kekhawatiran bahwa produksi minumannya terlalu banyak menggunakan air yang banyak. Diperkirakan bahwa pada tahun 2030 hampir setengah dari populasi dunia akan tinggal di daerah dengan tekanan air yang besar. Perusahaan proaktif menghadapi kenyataan ini dan maju dengan solusi. Misalnya Starbucks memasang
memasang keran pompa baru yang dioperasikan secara manual untuk menggantikan perlengkapan turunan biasa di toko mereka, yang diperkirakan menghemat sekitar 100 galon air per toko setiap hari. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai masalah lingkungan yang terkait dengan tanah. Yang pertama adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah dihasilkan dari pembuangan limbah perumahan dan industri, penambangan terbuka, dan konservasi hutan yang buruk. Polusi tersebut menyebabkan masalah kesehatan pada manusia, membahayakan habitat satwa liar, menyebabkan erosi, mengubah aliran air yang mengakibatkan banjir, dan akhirnya dapat meracuni persediaan air tanah. Yang kedua adalah penanganan limbah. Salah satu faktor terbesar dalam pencemaran tanah adalah pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir. Sampah elektronik menjadi masalah besar karena dapat melepaskan racun berbahaya ke udara dan air. Perusahaan elektronik semakin ditekan untuk mengambil kembali barang elektronik bekas untuk didaur ulang. Yang ketiga adalah penggundulan hutan. Hutan dunia dihancurkan dengan kecepatan hampir 50.000 mil persegi per tahun. Alasan perusakan skala luas ini beragam, karena ledakan biofuel, kawasan Asia Tenggara dan Pasifik menebang pohon untuk memberi ruang bagi perkebunan kelapa sawit. Brazil menebang hutan hujan Amazon untuk petani atau menanam tebu, di mana ekonomi global yang kompetitif mendorong kebutuhan akan uang di negara-negara tropis yang memiliki tantangan ekonomi. Dalam jangka pendek, penebangan dan konversi lahan hutan untuk penggunaan lain tampaknya merupakan hal yang menguntungkan untuk dilakukan. Namun, keuntungan dari deforestasi bagi petani biasanya berumur pendek karena kualitas tanah hutan hujan yang buruk. Hal ini mendorong petani berpenghasilan rendah untuk menghancurkan lebih banyak hutan untuk mencari nafkah. Jika siklus kemiskinan ini tidak dihentikan, perusakan hutan kemungkinan akan terus berlanjut. Yang keempat adalah pemekaran kota. Pemekaran kota dimulai di Amerika Serikat dengan ledakan pembangunan pasca Perang Dunia Kedua. Ledakan ini mengubah negara dari komunitas dengan kepadatan rendah yang dirancang untuk mengakomodasi rumah tangga, mobil pengendara sepeda, dan pejalan kaki menjadi pengembangan pinggiran kota skala besar. Di tepi kota dan kota yang sudah mapan, pusat kota memburuk ketika pusat perbelanjaan, taman perkantoran, kampus, perusahaan, dan pembangunan perumahan bermunculan di tempat yang dulunya adalah hutan, padang rumput, atau lahan pertanian. Yang kelima adalah keanekaragaman hayati. Deforestasi, polusi, pembangunan, dan urban sprawl menambah tekanan pada satwa liar, tumbuhan, dan habitatnya. Banyak tumbuhan dan hewan punah, dan ribuan lainnya terancam. Lumba-lumba sungai Yangtze adalah kepunahan baru-baru ini, dan ribuan hewan lainnya termasuk macan kumbang Florida, harimau spesies kata, dan sebagian besar lemur menghadapi nasib yang sama. Para ahli khawatir pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan akan menyebabkan ketidakseimbangan bencana di lingkungan, karena setiap spesies biologi memainkan peran unik dalam ekosistemnya dan merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang kompleks. Hilangnya salah satu dari mereka dapat mengancam seluruh ekosistem. Yang keenam adalah organisme yang diubah secara genetik. Organisme yang dimodifikasi secara genetik diciptakan melalui manipulasi DNA tanaman dan hewan untuk menghasilkan efek yang diinginkan, seperti ketahanan terhadap hama dan virus, ketahanan terhadap kekeringan, atau hasil panen yang tinggi. Proses ini umumnya melibatkan pemindahan gen dari satu organisme ke organisme lain dengan cara yang tidak akan pernah terjadi secara alami. Masalah dengan rekayasa genetik hewan atau produk hewani adalah bahwa efek jangka panjangnya tidak diketahui. Sejumlah besar hewan yang diubah secara genetik dapat mengganggu keseimbangan dalam hubungan di antara berbagai spesies dengan efek yang belum ditentukan, seperti kemampuan untuk bereproduksi atau melawan penyakit dan hama. Selain itu, jika benih tanaman yang dimodifikasi secara genetik dibawa oleh angin atau penyerbuk ke daerah dengan tanaman asli, kemungkinan kontaminasi genetik dapat terjadi di antara tanaman asli, sehingga mengurangi keanekaragaman hayati. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi kekhawatiran publik tentang keamanan dan dampak lingkungan jangka panjang dari teknologi ini. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai perundang-undangan lingkungan. Sampai tahun 1970-an, masalah lingkungan tidak terlalu penting bagi banyak organisasi.
Namun, dengan Hari Bumi pertama, meningkatnya kesadaran pemangku kepentingan akan masalah lingkungan dan pembentukan Badan Perlindungan Lingkungan yang membawa keberlanjutan ke garis depan. Ketika sumber daya dunia semakin menipis, biaya untuk bisnis dan konsumen secara bersamaan meningkat. Selanjutnya yaitu Badan Perlindungan Lingkungan atau EPA. Badan pengatur paling berpengaruh yang menangani masalah lingkungan dan menegakkan undang-undang lingkungan di Amerika Serikat adalah Badan Perlindungan Lingkungan atau EPA. EPA dibentuk pada tahun 1970 untuk mengkoordinasikan lembaga lingkungan yang terlibat dalam melakukan penelitian lingkungan, memberikan bantuan dalam memerangi polusi, dan menegakkan hukum lingkungan negara. Selanjutnya adalah tanggung jawab EPA. Yang pertama yaitu melindungi orang Amerika dari risiko kesehatan dan lingkungan yang signifikan. Yang kedua, mengelola risiko lingkungan berdasarkan informasi empiris. Yang ketiga, memastikan keadilan dan efektivitas hukum yang melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Yang keempat, memastikan perlindungan lingkungan merupakan pertimbangan integral dalam kebijakan Amerika Serikat. Yang kelima, menyediakan akses ke informasi akurat yang memungkinkan partisipasi dalam mengelola risiko kesehatan dan lingkungan. Yang keenam, memastikan undang-undang lingkungan berkontribusi pada komunitas dan ekosistem yang beragam, berkelanjutan, dan produktif secara ekonomi. Untuk memenuhi misinya, EPA menetapkan 5 tujuan strategis untuk menentukan proses perencanaan, penganggaran, analisis, dan akuntabilitasnya. Tujuan ini mencerminkan prioritas publik dalam bentuk undang-undang dan peraturan yang dirancang untuk mencapai udara dan air bersih, pengelolaan limbah yang tepat, dan masalah penting lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai peraturan lingkungan hidup environmental. Yang pertama adalah tindakan udara bersih. Clean Air Act atau CAA adalah undang-undang federal yang komprehensif yang mengatur emisi atmosfer dari berbagai sumber. Undang-undang tersebut menetapkan standar kualitas udara nasional serta standar untuk sumber polusi baru yang signifikan yang mengeluarkan zat berbahaya. Standar polutan maksimum ini yang disebut Standar Kualitas Udara Ambien Nasional atau NAAQS secara federal diamanatkan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Yang kedua adalah tindakan spesies langka. Undang-Undang Spesies Terancam Punah menetapkan program untuk melindungi spesies yang terancam dan hampir punah serta habitat tempat mereka tinggal. Spesies yang terancam punah adalah spesies yang dapat menjadi terancam punah tanpa perlindungan. Layanan Ikan dan Marga Satwa Amerika Serikat dari Departemen Dalam Negeri menyimpan daftar spesies terancam termasuk elang botak, bison Amerika, dan kelelawar bertelinga besar Ozark. Undang-undang spesies terancam punah melarang tindakan apapun yang mengakibatkan kerusakan atau kematian spesies yang terdaftar atau yang berdampak buruk pada habitat spesies yang terancam punah. Itu juga membuat impor, ekspor antar negara bagian dan perdagangan luar negeri dari spesies yang terdaftar menjadi ilegal. Spesies yang dilindungi mungkin termasuk burung, serangga, ikan, reptil, mamalia, krustasea, bunga, rumput, kaktus, dan pohon. Yang ketiga adalah tindakan pengendalian bahan beracun. Kongres meloloskan Toxic Substance Control Act atau TSGA untuk memberdayakan EPA dengan kemampuan melacak 75.000 bahan kimia industri yang saat ini diproduksi atau diimpor ke Amerika Serikat. Badan tersebut berulang kali menyaring bahan kimia ini dan mengharuskan pelaporan atau pengujian bahan kimia yang menimbulkan bahaya lingkungan atau kesehatan manusia. Misalnya, Badan Perlindungan Lingkungan mempertimbangkan untuk menggunakan Undang-Undang Pengendalian Zat Beracun untuk memutuskan aturan baru untuk bisphenol A atau BPA. Bahan kimia beracun yang ditemukan di beberapa plastik. Bahan kimia ini tidak hanya dianggap berdampak negatif pada lingkungan, tetapi juga dapat berbahaya bagi manusia yang mengkonsumsinya. BPA telah digunakan dalam botol plastik bayi serta kemasan makanan. Yang keempat adalah tindakan air bersih. Pada tahun 1977, Kongres mengubah Undang-Undang Pengendalian Polusi Air Federal tahun 1972 sebagai Undang-Undang Air Bersih atau CWA. Undang-undang ini memberikan EPA wewenang untuk menetapkan
standar limbah berdasarkan industri dan melanjutkan persyaratan undang-undang sebelumnya untuk menetapkan batas kualitas air untuk semua kontaminan di air permukaan. Undang-undang air bersih melarang siapapun untuk membuang polutan apapun dari sumber titik langsung ke perairan yang dapat dilayari tanpa izin. Yang kelima adalah tindakan pencegahan pencemaran. Undang-undang pencegahan polusi berfokus pada pengurangan polusi melalui perubahan hemat biaya dalam produksi, operasi, dan penggunaan bahan baku. Praktik termasuk daur ulang, pengurangan sumber, pertanian berkelanjutan, dan praktik lain yang meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi, air, atau sumber daya alam lainnya dan melindungi sumber daya melalui konservasi. Salah satu metode umum untuk mengurangi polusi adalah merancang bangunan agar lebih ramah lingkungan. Bangunan jarang dianggap sebagai sumber polusi utama. Namun, 33% konsumsi energi utama Amerika Serikat adalah 33% emisi gas rumah kaca dan 30% penggunaan bahan mentah adalah hasil dari bangunan. Yang keenam adalah tindakan perlindungan kualitas makanan. Pada tahun 1996, Undang-Undang Perlindungan Kualitas Makanan, Amandemen Undang-Undang Insektisida, Fungisida, dan Rodentisida Federal, dan Undang-Undang Makanan, Obat, dan Komestik Federal untuk secara mendasar mengubah cara EPA mengatur pestisida. Undang-undang tersebut mencakup standar keamanan baru yang wajar untuk tidak membahayakan harus diterapkan pada semua pestisida yang digunakan pada makanan. Yang ketujuh adalah tindakan kebijakan energi. Ditandatangani menjadi undang-undang pada tahun 2005. Fokus undang-undang kebijakan energi adalah mempromosikan bentuk-bentuk energi alternatif dalam keinginan untuk mengurangi ketergantungan Amerika Serikat pada minyak asing. RUU tersebut memberikan keringanan pajak dan jaminan pinjaman untuk perusahaan energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga nuklir, surya, dan energi angin, dan membutuhkan utilitas untuk mematuhi standar keandalan federal untuk jaringan listrik. Selain itu, undang-undang tersebut memberikan manfaat pajak kepada konsumen yang membeli mobil bensin listrik hibrida dan mengambil tindakan penghematan energi lainnya. Manfaat ini berlangsung dari tahun 2006 hingga 2010. Kredit pajak diberikan untuk konversi penggerak listrik plug-in. Selanjutnya adalah sumber energi alternatif. Yang pertama yaitu tenaga angin. Tenaga angin memegang janji besar untuk Amerika Serikat dan telah lepas landas di banyak negara. Misalnya, 1/5 dari kebutuhan listrik Denmark dipasok oleh ladang angin. Karena Amerika Serikat adalah rumah bagi Great Plains, salah satu sumber energi angin terbesar di dunia, para ahli percaya bahwa energi angin dapat memenuhi sebanyak 20% kebutuhan energi nasional. Tenaga angin juga menawarkan peluang bagi bisnis, bahkan bagi mereka yang menganggap energi alternatif sebagai ancaman. Misalnya berinvestasi di beberapa ladang angin di Amerika Utara dan di bagian lain dunia. Yang kedua adalah tenaga panas bumi. Tenaga panas bumi memiliki kelebihan dan kekurangan yang signifikan yang memajukan atau membatasi adopsinya. Di satu sisi, energi panas bumi menyediakan sumber panas yang konstan. Ini kemudian menjadi sumber energi yang lebih dapat diandalkan daripada beberapa bentuk energi alternatif lainnya. Pembangkit panas bumi juga mengeluarkan emisi karbon lebih sedikit daripada pembangkit listrik tenaga batu bara. Di sisi lain, energi panas bumi mahal dan lokasi pengeboran panas bumi tidak tersedia di mana-mana. Yang ketiga adalah tenaga surya. Tenaga surya adalah 100% energi terbarukan yang dapat diubah menjadi listrik. Melalui penggunaan sel fotovoltaik, sel surya di rumah dan bangunan lain atau pembangkit listrik tenaga surya. Kelemahan utama tenaga surya adalah teknologinya tetap mahal dan tidak efisien dibandingkan dengan energi yang dihasilkan bahan bakar fosil tradisional. Dan infrastruktur untuk produksi massal panel surya tidak tersedia di banyak lokasi. Yang keempat adalah daya nuklir. Negara-negara di seluruh Eropa berhasil mengurangi emisi mereka melalui implementasi pembangkit listrik tenaga nuklir. Namun, bentuk tenaga ini tetap kontroversial karena bahaya yang terkait dengan kehancuran nuklir dan pembuatan limbah radioaktif. Yang kelima adalah bahan bakar nabati. Mungkin bentuk energi alternatif yang paling kontroversial setelah tenaga nuklir adalah etanol.
Kritikus berpendapat bahwa pembuatan etanol membutuhkan banyak energi dan tidak lebih berkelanjutan daripada minyak. Alga dan tanaman yang tidak dapat dimakan seperti rumput saat ini sedang dieksplorasi, karena rumput dan gagang bukanlah sumber makanan dan tidak memerlukan perusakan pohon. Para pendukung etanol bersemangat untuk melihat apakah alternatif ini akan diadopsi. Yang keenam adalah pembangkit listrik tenaga air. Sepanjang sejarah, orang menggunakan air sebagai sumber tenaga dan alat transportasi. Dari pabrik bertenaga air berabad-abad yang lalu hingga bendungan pembangkit listrik tenaga air modern, air adalah sumber energi terbarukan yang kuat. Seperti semua bentuk produksi energi lainnya, pembangkit listrik tenaga air memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kerugian utama adalah perusakan satwa liar dan habitat manusia ketika lembah dibanjiri dengan bendungan. Pembangkit listrik tenaga air juga mengganggu siklus hidup kehidupan air. Namun, pembangkit listrik tenaga air mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Untuk menjadi alternatif yang cocok dan berkelanjutan untuk bahan bakar fosil, fasilitas pembangkit listrik tenaga air harus dibangun untuk meminimalkan dampak negatif lingkungan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai respon bisnis terhadap masalah keberlanjutan. Banyak bisnis menanggapi keberlanjutan dengan mengadopsi pendekatan triple bottom line. Pendekatan ini mempertimbangkan variabel kinerja sosial dan lingkungan selain kinerja ekonomi. Banyak perusahaan belajar bahwa menjadi ramah lingkungan dan keberlanjutan memiliki banyak manfaat, termasuk meningkatkan niat baik dari para pemangku kepentingan dan pengamatan uang karena lebih efisien dan tidak boros. Upaya perusahaan untuk menanggapi masalah lingkungan berfokus pada pemasaran hijau, daur ulang, pengurangan emisi, dan pembelian yang bertanggung jawab secara sosial. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai respon bisnis terhadap masalah keberlanjutan. Yang pertama adalah pemasaran hijau atau green marketing. Pemasaran hijau adalah proses strategis yang melibatkan penilaian pemangku kepentingan untuk menciptakan hubungan jangka panjang yang bermakna dengan pelanggan, sambil mempertahankan, mendukung, dan meningkatkan lingkungan alam. Baiklah, yang kedua adalah pencucian hijau atau greenwashing. Greenwashing melibatkan yaitu menyesatkan konsumen untuk berpikir produk atau layanan lebih ramah lingkungan daripada yang sebenarnya, di mana greenwashing berkisar dari membuat klaim lingkungan yang diwajibkan oleh hukum dan oleh karena itu tidak relevan atau bebas CFC, hingga membual atau melebih-lebihkan klaim lingkungan, hingga penipuan. Greenwashing mungkin membuat perusahaan tampak berkelanjutan. Strategi ini dapat menjadi bumerang serius ketika konsumen mengetahui bahwa mereka ditipu. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai penerapan strategis tanggung jawab lingkungan. Baiklah, yang pertama yaitu inisiatif daur ulang. Daur ulang adalah pengolahan kembali bahan, terutama baja, aluminium, kertas, kaca, karet, dan beberapa plastik untuk digunakan kembali. Salah satu daur ulang yang dilakukan yaitu seperti daur ulang kertas, di mana lebih dari 50% dari semua produk yang dijual di toko dikemas dalam karton daur ulang. Baiklah, selanjutnya adalah penilaian pemangku kepentingan. Yaitu penilaian pemangku kepentingan adalah bagian penting dari pendekatan komitmen tinggi terhadap masalah lingkungan. Proses ini membutuhkan pengakuan dan pemantauan secara aktif masalah lingkungan dari semua pemangku kepentingan yang sah. Ada peraturan khusus dan persyaratan hukum yang mengatur beberapa aspek hubungan pemangku kepentingan seperti kualitas udara dan air. Baiklah, selanjutnya adalah analisis risiko. Langkah selanjutnya dalam respon komitmen tinggi terhadap masalah lingkungan adalah menilai risiko. Melalui penelitian industri dan pemerintah, sebuah organisasi biasanya dapat mengidentifikasi isu-isu lingkungan yang berhubungan dengan manufaktur, pemasaran, dan pola konsumsi, dan penggunaan yang terkait dengan produknya. Melalui analisis risiko, dimungkinkan untuk menilai risiko lingkungan yang terkait dengan keputusan bisnis. Selanjutnya adalah audit lingkungan strategis. Organisasi yang sangat berkomitmen terhadap tanggung jawab lingkungan dapat melakukan audit atas upaya mereka dan melaporkan hasilnya kepada semua pemangku kepentingan yang berkepentingan. Organisasi tersebut dapat menggunakan standar yang diterima secara global, seperti ISO 14000 sebagai tolak ukur dalam audit lingkungan strategis. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai chapter 12 yaitu
Sustainability, Ethical and Social Responsibility Dimension. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.